Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para pemirsa Riau TV dimanapun berada, kita bersyukur hari ini kita dalam keadaan sehat. Janji Allah, kalau mau bersyukur Allah akan melipat gandakan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambah nikmatku. Pasti Allah dalam ayat itu dengan lam taukid. Lam yang menunjukkan pasti. Pakai nun lagi, nun taukid. Pasti akan aku tambah. Kalau Allah yang berjanji, pasti itu. Beda dengan janji manusia. Pasti akan ditambah Allah. Kalau kita hari ini penghasilannya cuma 20.000 pas makan, insya Allah cukup. Tetapi kalau tidak syukuri, kita tidak nikmati yang Allah berikan itu, menjadi bencana di keluarga. Kenapa? Keperluan lebih dari 20.000, sehingga istri mengeluh, anak-anak mengeluh minta uang jajan, akhirnya tidak cukup. Tapi kalau dicukup-cukupkan, insya Allah menjadi cukup. Kalau tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, pakai lam lagi. Betul dan pasti sangat pedih azabku. Kalau uang 20.000 itu tidak disyukuri, maka yang muncul adalah rasa kufur nikmat. Akhirnya Allah memberikan azab. Pertikaian di keluarga, pertentangan antara diri dengan keinginan yang banyak, ingin membeli ini, membeli itu, tetangga punya ini, punya itu, akhirnya tidak bisa kecapaian. Para pemirsa yang mendapat rahmat dari Allah, masuk Islam itu harus total. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Carilah kampung akhirat itu. Carilah akhirat itu fima atakallah, dalam kondisi bagaimanapun dirimu. Kalau yang petani, di pekerjaan petani itu ada ladang menuju akhirat. Wabtaghi, cari. Darul akhirah, kampung akhirat. Kalau istilah bahasa Arab, wabtaghi itu fil amar, fima atakallah darul akhirah. Darul akhirah itu maf'ul bih. Maf'ul bihnya muakhar, di akhir. Cari kampung akhirat. Di mana? Di pekerjaan, di kondisi kita bagaimanapun. Fima atakallah, bagaimana yang Allah berikan kepadamu. Kalau kamu sebagai pegawai
maka maksimalkan pekerjaan itu dengan niat kepada Allah. Maka disitulah peluang mendapatkan kampung akhirat. Kalau kamu sebagai tukang becak, niatkan ibadahmu untuk kampung akhirat. Ada kisah tukang becak yang setiap hari Jumat dia nggak mau dibayar. Kenapa? Saya ikhlaskan untuk ibadah saya dibandingkan hari-hari berikutnya. Ada penumpang nih heran, kenapa tukang becak yang seperti ini bisa melakukan seperti itu? Pejabat padahal dia nih yang penumpang becaknya. Dia selidiki bagaimana kondisi rumah tukang becak ini. Hidupnya sederhana. Kalau menumpang setiap hari Jumat, kenapa tidak dibayar? Rupanya kehidupannya itu sangat-sangat indah. Anak istri sehat, anaknya dapat beasiswa. Pejabat ini merasa sebagai pejabat kok tidak sempat untuk melakukan sedekah. Habis hari-hari waktu habis semua untuk kehidupan dunia. Sehingga dia pun berpikir bagaimana belajar dari si tukang becak itu tadi. Pemirsa Riau TV dimanapun berada dan mendapat rahmat dari Allah, pejabat tadi pun akhirnya berpikir memang harus meluangkan waktu untuk ibadah secara total, harus bersedekah seperti yang dilakukan tukang becak tadi. Kalau tukang becak bisa, kenapa saya tidak? Dalam pemahaman kita selama ini, ada yang memahami bahwasannya keseimbangan antara dunia dan akhirat itu 50-50. 50% dunia, 50% akhirat. Pergi umroh, tetapi dia tetap melakukan kejahatan, pergi ke diskotik. Pergi haji, tapi tetap melakukan pekerjaan yang dilarang. Dianggapnya ini bisa membasuh dosa. 50-50, 50%. Dipahami yang salah. Islam tidak 50%. Islam itu dalam kehidupan total. Kafah dalam bahasa Arab. Totalitas. Islam itu diajarkan, dijalankan dengan totalitas. Tidak boleh dipilah-pilah. Bisa uang dari korupsi untuk kebaikan, tidak seperti itu. Islam harus total. Bagaimanapun kondisimu, harus dalam keadaan Islam kafah. Dimanapun kamu berada, harus dalam keadaan Islam kafah. Menghadirkan Allah dalam diri kita. Kapanpun kamu berada, hadirkanlah Allah itu dalam diri kita. Pemahaman yang parsial, yang sekarang ini disebut dengan sekuler, memisahkan dunia dan akhirat, itu adalah pemahaman yang salah. Islam harus total.
Kalau selama ini kita memahami perbuatan dosa bisa dibalas dengan perbuatan baik, sehingga kita berbuat dosa kemudian pergi umroh berbuat baik, jangan heran fenomena seperti itu sering terjadi. Kita saksikan mereka pergi ke diskotik, mereka pergi berpoya-poya di tempat-tempat tertentu, kemudian mereka pergi ibadah. Sehingga anggapan 50-50 inilah yang salah. Kita harus total. Ketika sholat, kita berbaris bersama jamaah lain. Yang miskin, yang kaya, sama di hadapan Allah barisnya. Siapa yang datang duluan, dia di depan. Baik yang jenderal maupun yang prajurit, baik yang pejabat maupun yang staf biasa, semuanya sama. Jenderal kalau tidak ada prajurit, maka tidak ada jenderal. Pejabat kalau tidak ada stafnya, maka tidak disebut dengan pejabat. Bos kalau tidak ada anak buah, maka tidak ada bos. Nah, inilah yang terjadi. Kita memahami bahwasannya kehidupan di dunia ini ada peringkat-peringkat. Dalam Islam tidak. Siapa yang di depan, dia sama. Lihat bagaimana kita sholat. Bariskan, rapatkan barisan. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis sholah. Merapatkan dan meluruskan barisan itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Sehingga umat Islam dari beberapa jaringan, dari berbagai level, semua mereka sama di hadapan Allah. Mereka yang jenderal maupun yang bupati sama di hadapan Allah. Nah, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini secara kafah? Dalam kehidupan Islam mengajarkan bagaimana tata krama dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai di kamar mandi sampai pergi kerja. Dari mulai hal-hal kecil sampai mengurus negara. Maka Islam itu dalam segala hal. Tidak ada istilah kalau naik kendaraan tidak Islam. Tidak. Semuanya Islam. Dalam keadaan tidur, bagaimana mau tidur, ada adabnya dalam Islam. Secara kafah, ketika mau tidur, kita dianjurkan membaca ta'awudz, membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian ditiupkan ke tangan, kemudian disapukan ke seluruh badan. Maka jin tidak bisa mengganggu kita. Begitu juga mau ke kamar mandi, ada adabnya, ada doanya. Jika hal-hal kecil Islam itu mengaturnya, apalagi dalam hal bernegara, sebuah pekerjaan besar yang dampaknya besar bagi kehidupan manusia. Berpolitik juga tidak lepas dari Islam. Mengapa? Jika dikatakan politik itu boleh melakukan apapun, pertanyaannya, bukankah politik itu merupakan bagian kehidupan kita sehari-hari? Kalau bagian kehidupan sehari-hari, maka harus menjalankan model Islami, nilai-nilai Islam. Menghadirkan Allah di hati kita. Menghadirkan Allah di setiap langkah kita dalam berpolitik. Menghadirkan Allah dalam segala tempat ketika kita berpolitik. Sehingga sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi, maka dalam segala tempat, dalam segala hal, dalam segala waktu, segala kondisi, kita selalu menghadirkan Allah. Takut korupsi, ada Allah yang tahu. Takut melakukan hal-hal yang dilarang karena Allah tahu. Itulah totalitas dalam Islam. Tidak 50-50 kehidupan ini. Tidak separuh-separuh. Tidak setengah-setengah. Tetapi total dalam menjalankan syariat Islam. Wabtagi fima atakallah darul akhirah. Carilah
apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu kampung akhirat. Ingat, kampung akhirat itu ternyata ada di kondisi kita sekarang ini. Baik sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai karyawan, sebagai wartawan, sebagai pedagang, semuanya itu merupakan wadah kita menuju akhirat. Pemirsa, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.